Bagaimana pandangan agama tentang harta? Berdosakah kalau banyak harta? Lalu bagaimana mencari harta yang benar menurut sunnah Nabi besar Muhammad SAW? Dan bagaimana menjaga harta di jalan kebenaran? Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi, termaksud harta benda, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemilikan oleh manusia hanya relatif sebatas untuk melaksanakan amanah, mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Dalam Al-Quran, hal ini sudah dijelaskan pada firman-Nya yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya mendapat pahala yang besar. Quran Surat Al-Hadid ayat 7. Dan pada ayatnya yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan yang artinya, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepada kalian. Quran Surat An-Nur ayat 33. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seseorang pada hari akhir nanti pasti akan ditanya tentang 4 hal. Usianya untuk apa dihabiskan, jasmaninya untuk apa dipergunakan, hartanya dari mana didapatkan, dan untuk apa dipergunakan, serta ilmunya dari mana didapatkan dan untuk apa dipergunakan. Harta sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada menjadi ada. Mengutip dari pendapat Einstein, manusia tidak mampu menciptakan energi. Yang mampu manusia lakukan adalah mengubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Pencipta awal energi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta sebagai perhiasan hidup. Hal ini memungkinkan manusia untuk menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Quran Surat Al-Imran ayat 14. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan, sebagaimana perhiasan hidup, harta sering menyebabkan keangkuhan, kesombongan, serta kebanggaan diri. Quran Surat Al-Alaq ayat 6 dan 7. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini berkaitan dengan cara mendapatkan dan memanfaatkannya. Apakah sesuai dengan ajaran Islam ataukah tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Quran Surat Al-Anfal ayat 28. Harta sebagai bekal ibadah. Harta digunakan untuk melaksanakan perintahnya dan muamalah di antara sesama manusia melalui zakat, infak, dan sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah, dan demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Quran Surat At-Taubah ayat 41. Dalam ayatnya yang lain Allah mengatakan, sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Al-Imran ayat 133 sampai dengan 134. Proses kepemilikan harta.
Harta dapat dimiliki melalui usaha atau mata pencarian yang halal dan sesuai dengan ketentuan Allah. Banyak ayat Al-Quran dalam hadis Nabi yang mendorong umat Islam mencari nafkah secara halal. Misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah untukmu, maka jalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari sebagian rezekinya." Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Di ayatnya yang lain, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik." Quran Surat At-Baqarah ayat 267. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bekerja. Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, maka seperti mujahid di jalan Allah. Hadis riwayat Ahmad. Di hadis yang lain, mencari rezeki yang halal adalah wajib setelah kewajiban yang lain. Hadis riwayat Tabrani. Di hadis yang sama juga dijelaskan, jika telah melakukan sholat subuh, janganlah kalian tidur, maka kalian tidak akan sempat mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani.